ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimanapun berada, yang melihat, menonton channel ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang cukup, tidak usah banyak-banyak, cukup saja terasa nikmat. Kalau banyak, biasanya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan sehingga kita lupa untuk beribadah, kita lupa untuk bersedekah, karena banyak uang. Kalau sudah banyak uang, setan ini pinter sekali goda manusia yang beruang. Dibuat saja rasa malas untuk sholat. Yang ada adalah kesibukan urusan dunia. Hadirin dimanapun berada, diberikan rasa cukup itu alhamdulillah. Itu rasa syukur yang Allah berikan kepada kita. Tema kali ini adalah bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita dari siksaan api neraka. Tentunya siksaan api neraka itu subhanallah panas. Kalau saya merasakan sendiri ini, saya akan menangis, tidak kuat. Karena siksaan api neraka itu subhanallah tidak kuat. Kepanasan saja pasti kita bilang, wah panasnya koyong ini, pinginnya ngombe banyu es. Ini panasnya dunia. Kalau kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibakar oleh api, yaitu api neraka, subhanallah, tidak kuat diri kita ini. Kadang kita menyepelekan, kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa gara-gara urusan dunia. Lupa karena urusan dunia. Subhanallah, subhanallah.
Kalau kita sudah terbudak oleh dunia, na'udzubillah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah nafsu. Hadirin dimanapun berada, bagaimana sih agar kita bisa mengajak keluarga kita bisa ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Berakhlak baik, tutur kata baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu susah. Manusia itu pasti banyak dosa. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Kadang mau bertobat aja susah. Karena dosa. Padahal Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kita pun kadang tidak mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita sering berbuat dosa, mencaci teman-teman kita, mencaci saudara-saudara kita, meremehkan teman-teman kita, meremehkan saudara-saudara kita. Itu pada dari diri kita sendiri itu. Tatkala diri kita itu merasa pandai, merasa kaya, merasa cukup, kadang kita itu diuji oleh Allah. Dengan apa? Kita meremehkan, kita pengen dihormati. Bahkan tatkala menjadi imam pun, imam sholat nih, kadang sampai buat rebutan tuh menjadi imam. Aku yang paling tua sendiri, aku harus jadi imam. Ini yang jadi susah pada diri kita. Ini aja kadang ribut pada kita. Ketika kita beramal seolah-olah kita itu sudah tua, punya jabatan, ya, pekerjaannya mapan, kita pengen dihormati orang lain. Tetapi manusia itu yang dibutuhkan adalah kebaikan hatinya, ketulusan dalam berbuat baik. Bukan untuk dipuji orang lain. Yang menilai diri kita itu adalah orang lain. Kalau orang lain itu senang, orang lain itu bahagia ketika kehadiran kita, itulah kebaikan-kebaikan kita. Ada ketika teman kita ketemu kita, dia senang sekali. Berarti orang ini baik. Tetapi kalau kita ketemu teman kita, wah, ketemu si A orangnya kebanyakan ngomong. Si A banyak aturan. Si A ngomong tok, tapi ra iso ngetokke apa yang ada di dirinya. Artinya apa? Orangnya pelit. Isinya kayak ngomong tok, titik-titik ngajari, titik-titik ceramai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar mengajak, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beramal, berbuat baik,
Bahkan hartanya itu sampai habis untuk bersedekah. Disedekahkan itu Rasulullah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak. Kalau kita pengen mengajak baik, sepenting aku modalku ngomong, ngajak. Tidak. Kita harus berkorban harta kita. Walaupun kita tidak punya uang, bagaimana caranya kita agar kita bisa bersedekah dengan uang? Harta benda itu penting buat kita. Buat untuk berdakwah itu penting harta benda. Berdakwah sekedar ngomong tidak bisa. Tentunya kita harus berkorban harta kita. Karena orang lain itu pengen menikmati jerih payah kita. Si fulan itu, bapak itu baik orangnya, saya sering di traktir makan, ketemu saja saya ketika sedang makan traktir itu adalah jiwa yang bagus. Sering ngasih uang teh, bapak itu sering ngasih uang. Nah ini berdakwah, mengajak orang lain di jalan Allah, tentunya kita berani berkorban. Yaitu apa? Fulus. Tidak hanya sekedar ngomong. Kalau ngomong ihsan itu aja bisa, semua orang bisa. Tapi kalau kita mau mengeluarkan harta kita, jerih payah kita itu susah. Nah, ini tanda-tandanya kita itu termasuk golongan orang-orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan harta kita. Berarti kita masih hubbu dunia. Kita tidak lumo. Kita tidak jadi orang yang dermawan. Walaupun miskin, dia pun dermawan. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ajaklah kedua orang tua, saudara keluarga kita terhindar dari siksaan api neraka, yaitu dengan amal baik. Beramal baik itu sebenarnya itu susah. Susahnya apa? Kita harus berbuat baik. Baik kepada tetangga, baik kepada teman, baik kepada saudara-saudara kita. Berbuat baik itu susah sekali. Kuncinya cuma satu. Ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah dimanapun berada. Saya akan cerita kejadian aneh dan tidak masuk akal. Pada waktu itu ketika saya sedang masa-masa sekolah, kelihatannya itu kelas 1. Kelas 1 itu saya sekolah pun tidak biaya sendiri. Saya sekolah alhamdulillah dibiayai orang lain. Walaupun orang tua saya tidak bisa untuk biayai saya. Tapi saya berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ketika membaca Al-Qur'an, saya berdoa. Sehabis membaca Al-Qur'an, aku teteskan air mata. Ya Allah, aku pengen sekolah, ya Allah, aku pengen sekolah, ya Allah, aku pengen sekolah. Dan ketika itu, aku pun bermimpi menemukan sekolahan, masjid. Alhamdulillah, di tempat itulah aku
bisa sekolah, yaitu sekolah gratis, tapi menjadi marbot masjid. Alhamdulillah. Dan setelah itu ibuku sering datang ke tempat aku sekolah. Sama adikku. Setelah datang, ibuku masak. Cara-carane iki masak ke kanggo aku ya. Cara-cara bahasa Jawane masak. Ketika aku sekolah, kan jam pelajaran, ibu datang. Setelah datang, ibu masak. Setelah masak, udah mateng nih, ngobrol-ngobrol biasa. Setelah ngobrol, karena waktunya udah sore, akhirnya sebelum ibu mau pamitan, Riz, itu nama saya. Iki mine tak bawa ya. Yo mak, bawono. Dibawa itu Indomie, dibawa. Diminta sama ibu. Nah, ketika diminta, nah ibu kan digendong tuh di sini, digendong. Pakai selendang tuh, gendong. Setelah pulang, naik bis, pulangnya kan naik bis. Tadi ketika datang pun naik bis, pulangnya pun naik bis. Ketika naik bis, sampai di Pasar Mangkang, itu turun ibu saya. Entah tahu kenapa, ketika turun dari bis, pintu bis itu, bisnya pun agak cepat-cepat. Akhirnya apa? Ibuku tuh terjatuh dan tersungkur. Ya. Yang menjadi anehnya itu, Indomie yang dari saya itu bisa nampani, coro-corone nampani itu menyelamatkan di kepalanya. Sudah tersungkur tuh jatuh. Dari naik bis itu jatuh. Nah, Indominya itu mencolot. Anehnya itu Indomie bisa mencolot langsung di sini badak sini. Subhanallah. Untung ada Indomie nih. Kalau tidak ada Indomie, sininya benjut ini. Na'udzubillah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Indomie bisa menyelamatkan kepala. Kalau tidak ada, kepala kebentur ya. Hadirin sekalian rahimakumullah, saya tidak panjang lebar, tidak waktunya banyak. Mudah-mudahan rezeki buat kita, siapa saja yang menonton video ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena saya itu ya, belajar untuk berdakwah, bahkan ya pemula menjadi YouTuber. Nah, menjadi YouTuber itu sebenarnya bingung saya. Ngomong di depan kamera, di video, itu bingung saya. Grogi. Karena dengan grogian itu, sampai saya juga berpikir tuh. Ngomongnya bingung. Saya tidak punya ilmunya tuh untuk ngomong. Saya bingung. Piye carane iso ngomong di depan video. Bahkan yang menonton itu sebenarnya banyak. Bingung saya. Tidak tahu satu persatu namanya, bingung. Ada rasa grogi, tentunya stres juga ya. Ngomong di depan video itu stres. Kadang tidak bisa relax tidak bisa. Mudah-mudahan dapat ilmunya ya, bisa bersilaturahmi. Yang punya hutang, mudah-mudahan dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah untuk mencari rezekinya sehingga kita bisa melunasi hutang. Tentunya banyak-banyak bersolawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah berikan kecukupan bagi kita. Punya hutang pun banyak hutangnya, tentunya insya Allah Allah berikan kemudahan untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya jangan lupa ya, di klik, komen, dan subscribe. Sesungguhnya subscribe itu gratis, tidak bayar. Mudah-mudahan subscribe teman-teman semua nambah ladang amal buat kita semua, diberikan panjang umur, sehat selalu, rezekinya berlimpah ruah, wah. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kekurangan dalam berkata-kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu